Kerja keras itu dilebih-lebihkan. Yang lebih menentukan justru posisi dan akses. Jelas, setuju pakai banget. Kalau seorang ini sudah merekomendasikan, artinya ada hal atau nilai yang bisa ditukarkan untuk perusahaan ini hingga bisa membantu perusahaan. Sementara uang yang menciptakan akses itu perlu bekerja keras. Oh ya, Jin. Podcast Obat Nyamuk. Yo guys, kembali lagi di podcast Obat Nyamuk. Yo. Kurang menggegar, Mas. Jam 1:03 bro. Iya, Jam menggegar 1:03. dikit lah, Beca. Yo, selamat datang di podcast. Iya. Beca, Raditya Dika. Yo. Yo. Yuhu. Kembali lagi bersama kita, Vito dan Rofik, mengembalikan suatu cerita dari suatu tongkrongan yang bernama podcast Obat Nyamuk. Anjir, tapi by the way, podcast Sobat Nyamuk kali ini tidak kate pemeran utama. Jujur agak berbeda nih. Tidak kate obat nyamuk. Nggak ada obat nyamuk. Kok bisa? Agak berbeda. Tapi Apa tuh, Bek? Yang beda itu apa tuh, Bek? Perasaan aku sama-sama baik gitu. tempat podcast Oh, anjay. studionya. Studio. Studio, Jadi iya. guys, ya, buat kalian yang tidak tahu, diam-diam kami punya studio baru. Nah itu. Dari Studio. apa? Dari AdSense. AdSense. Kami tuh sebenarnya kemarin nggak syuting karena merancang tempat ini sebenarnya. Lihat aku lagi pegang apa ini. Ini hasil kerja keras kami. Aku Kaget dong. kaget kita ini ya, tayang nih video gitu buat rumah ini. Nah. Tahu kan yang video-video yang buat Yang mau mama. sebelum buat AI, ada beneran yang buat rumah di hutan kan? Yo. Nah, itu Yo. cok kayak gitu, telanjang main kaget. Nah, Bek, Telanjang main itu cok kaget cok, fix sih. mereka kan ngomong becak selama ini podcast obat nyamuk tuh tag berdua. Nggak kate kru. Kate kru. Men. Men. Lihat nih. Aduh makhluk Kameramen. mah. Jangan di-spill, Mas. Belum, ini kan lihat bercadar. Bercadar dia nih. Bercadar. Tapi nanti dulu lah. Karena ada sedikit pembahasan tuh yang memang bakalan kita bahas dulu sebelum mengundang atau banyak banget sih komen-komenan. Minuman mahal. Jujur belum disponsor. Belum. Jadi Belum. tetap jangan sampai Tetep, ketahuan. Jangan. Kalau misalnya disponsor kita minum gini. Iya. Harus ditunjuk ke Nah, gitu. Itu baru Tapi belum ada. Iya. Oh iya, ini by the way bulan puasa tapi udah malam ya. Iya. Jangan nanti tiba-tiba orang bilang, podcast Sobat Nyamuk nggak ada iman. Aldi itu. Nggak ada, tapi iman yang dalam hati tetap ada. Kita udah tahu ngapu kita tuh kadang merasa seorang muslim. Nggak tahu. Jangan mentang-mentang jam 1 lah, Juna. Ngelantur, Tarawih, Mas. Jok. Ngelantur sudah. Terawih. Ceramah. Bentar. Lo pernah nggak dalam 1 bulan full terawih? Bulan puasa? Enggak. Bulan Ramadan? Belum pernah. Belum Masih pernah. ada botak. Udah ngantuk nih caknya kalau jam 1, Bek. Bek, Hah? pakai bahasa Palembang aja biar ada ini. Iya. Masalahnya Bek, bintang tamu kita pakai bahasa Indonesia. Karena Jadi dia saya- orang Lampung, ex Bandung, dan jujur. Jujur. Pamannya bergabung, jujur. Jujur. Pamannya bergabung. Assemble. Tapi ya ini Bergabung. bergabung. Gitu. Walaupun kalian nggak tahu konteksnya, tapi Bergabung. jujur orang podcast Pakai bahasa Sobat Palembang. Nyamuk Pakai bahasa yang Palembang, Bek. biar sudah tahu. biar enggak canggung aku ngobrol. Ya sudah, kita bahasa Palembang. Bahasa Bang. Palembang, Bek. Sudah, Bek. Agak kita lama-lama kita grow lagi pakai bahasa Indonesia karena Emang betul. Kau nyok diburi itu nah. Diburi itu Oh, ada itu orang Palembangnya Lampung. di sini. Iya. Iya. Asa aku jenguk di Jabo Bisa, Bu. Itu dekat tempat koyo, Cok, di sini nih. Dekat tempat koyo. Kayak di got. Iya, kata kan koyo di got bisa. Nak kau di dam di bisa. Nah, di rumah kau bisa. Di rumah aku juga bisa. Bisa kalau. Ini ada yang nunggu nak diundang. Nah, diundang. Sebenarnya kameramen kami ini kami hire dari kameramen Ferry Irwandi. Gokil. Dia sempat ditawarin jadi
PA-nya Raditya Dika tapi ditolak karena memilih kami. Gokil. Jujur, Miftah Langsung yang disepil namo. ntar disensor kayak ngomong kontol. Tidak masalah ya kalau nama tidak disensor tadi. Dolar merah. Dolar merah. Miftah. Miftah kalau tanpa bukti dan fisik dolar merah kita Dolar nyebutnya. merah. Sama kayak pembunuhan di dolar merah. Itu. Ya sudah lah. Setara lah. Kabar kita nak ada konsep itu nah. Iya. Karena kan selama ini becak viewer kita yang jutaan itu ngomong seru sih tapi coba lah Nggak ada sekali-sekali konsep. ada konsep. Ada yang dibahas serius. Tapi aku lihat tuh ada 2 mazhab. Mazhab Mazhab pertama bukan goblok yang bawah itu. Mazhab pertama adalah orang pecinta obrolan natural yang mana kata konsep itu, jujur tuh. Jika ada beberapa yang memihak di mazhab itu dan ada juga yang mikir kurang seru nih kalau nggak ada konteks. Kurang seru nih kalau nggak ada topik besarnya. Kita udah tahu lari kemana. Nah itu. Jadi kami memutuskan untuk selesaikan podcast ini sekarang. Biar sudah Jangan. masuk real sudah. Sudah. Ya, Tapi dah. ya sudah saya tapi. Oke. Kayaknya sudah garuk-garuk peler di belakang. Miftah! Belum, Cok. Belum. Dan saya Kita tertarik lagi. menyambutnya dengan pakai bahasa Lampung karena dia asal dari Lampung. Cak mana Miftah bahasa Lampung? Ini, Cok. Selamat datang. Istilahnya masih banyak. Apa nih? Gedidol goblok. Goblok Gus Miftah. Kameramen diam. Diam, kameramen enggak selamat di sini. Iya. Sudah lah, panggil Ya, panggil ada. jam berapa ini coba kita lihat dulu. Waduh. 1:17. 7. Usah goblok. 1:17 sekarang sudah. Ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, top komen nomor 1 sudah kami pin. Yang itu adalah meminta Miftah datang. Ya. Yang meng-like komen itu ada 3 juta penduduk di dunia. Silakan kita please welcome Miftah. Masuk. Masuk goblok. Salah. Woi. Gimiknya oke sih. Oke. Boleh. Pantas Anda menjadi ini ya top komen ya sekarang ya. Oke, mikir ke dulu ini. Aduh. Sponsor kita nih. Sponsor ini nih. Jadi Gimana, kami teman? sengaja ngundang Miftah ke sini. Karena kalau kita podcast berdua tapi ada konteks kayak kurang. Jadi kita harus nambah juga wong. Ya. Sekali-sekali podcast Sobat Nyamuk mengangkat orang-orang yang perlu diangkat. Karena orang ini kalau nggak diangkat nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Karena jujur Potensinya besar. Dia juga memiliki kepala M caps lock. Nah itu M caps lock. Harusnya cek itu. Podcast ini membuka 19 juta lapangan kerja. Nah, hampir. Ini mic by the way kami berdua. Nggak apa-apa lah. Namanya Untuk mic gaji kan. kru jadi nggak kebeli ya mic baru. Ya. Gaji kru kami UMR Australia. UMR Australia lah. Ada 19 juta orang ya. 19 juta orang yang ber-UMR Australia, paling kecil UMR Vatikan jujur. Harusnya besar sih UMR Vatikan Caknya ya. dibanding Indonesia. Tapi ya mungkin kalau dibanding Indonesia mah kayak paling bawah deh negara. Kata UMR siapa paling bawah. cuy? Iya sih, apa kata siapa jadi? Indonesia. WNI seumur hidup. Warga negara India. Jangan. Oke. Jadi apa, Mip? Kabar apa? Kau Mip? ini apa sini nih? apa perubahan yang pengen kau bawa di podcast ini? Apa sih? Jujur. Mana HP aku tadi? Sini, goblok emang ngocok. Jadi apa, Mip, yang kau bawa untuk kesini sebenarnya? Pertama-tama terima kasih untuk kedua orang tua. Langsung aja, Mas. Enggak. Terlalu basa-basi nih, bacot. Apa ya? Biar Ya udah ya, dragging bro, dragging banget anjay. Oke, kita sekarang jujur konsep awal kita itu adalah membahas suatu pernyataan-pernyataan yang ya umum dia biasanya yang ada di era-era sekarang. Pernyataan umum apa yang dibahas? Karena pernyataan umum pastinya memiliki opini dan banyak banget podcast obat nyamuk kers
yang ingin tahu tentang opini kita terhadap suatu pernyataan ini tuh. Sedikit. Masa Gitu. podcast sobat nyamuk kers anjir, ada kers sih be di belakang. Ya sudah, apa coba? Kers podcast Apa jauh. be? Coba apa? Nyamuk kers. Nyamukers. Aduh, janganlah. Kayak orang 3 anjay. Iya. Apa ini? Ayo Apa itu? lah. Jam 1 ngantuk aku. Ya udahlah. Joko kers. Pria selalu itu lagi. Nah, yuk. Sebenarnya kita ada pernyataan-pernyataan. Yuk, mungkin kita mulai, Bel. Sudah jam 1 lewat. Gak ada yang peduli ya nonton sih sebenarnya. Gak ada yang peduli sih, sebenarnya sih. Enggak apa-apa lah, Mip. Nah, kau di chat. Udah lah, udah Udah. di cut lah ya bagian sini. Katanya cut. Aku dewe ngedit ini. Oke, silakan Miftah. Jam 1 malam kau di chat. Titik-titik. Titik-titik. Dia besok pagi, Cak ya. Besok pagi. Ngapa udah tidur? Tahu aku. Sudah tidur dulu. Udah bilang dia chat langsung. Sudah agak lah, sudah. Oke, Apa deh? kita mulai pernyataan pertama. Miftah, ini sebenarnya pernyataan ini yang kamu searching sendiri kan? Iya, Iya, ini dong. dia riset dewe, Hasil Bisa riset. dewe. hasil riset sendiri. Semalaman suntuk, Iya. berdoa semalam Ini suntuk. juga apa ya, banyak dari follower kita. Oh, permintaan dari Iya, follower. permintaan. Iya. Jadi, ini Pek, konteksnya itu waktu banyak wong yang request namun Miftah untuk diundang, mereka langsung Miftah pernyataan 1, Iya. Miftah pernyataan 2. Jadi itu yang dibawa sama Miftah. Iya, ini top 10 ya yang paling banyak ini. Top 10. Di komen sama follower kita. Gokil. Paling nanti ada yang ngira kayak, ya Allah, gue pikir Miftah Google anjir. AI ya. AI gue AI. pikir, tapi enggak sih. Jadi silakan Miftah, bacakan pernyataan pertama. Ada 10 Silakan, nih. silakan. Ya, yang pertama. Nomor 7 Silakan. bikin tercengang. Nah, Bikin jadi dari persen. pernyataan ini bakal kita diskusikan lagi. Kalau ada perbedaan pendapat, kita diskusikan lah. Diskusiin Intinya lagi. itu. Entah pendapatnya sama, entah pendapatnya beda, pokoknya diskusi. Ada berapa pernyataan? 10. Ada 10. 10 pernyataan, tapi 7 bikin tercengang. ada yang yang kemungkinan mungkin sekitar kita ngambil 4 atau 5 pernyataan saja. Oke. Jadilah. Yang banyak Oke. yang banyak ditanya-tanya aja ya sama follower kita ya. Oke. Silakan. Saudara Miftah. Di cut-cut. Oke, langsung aja. Pernyataan pertama. Yang pertama, kerja keras itu dilebih-lebihkan. Yang lebih menentukan justru posisi dan akses. Siapa dulu yang jawab nih? Aja lah, kau dulu, Bek. Bingung. Apa tadi pernyataannya? Kerja keras itu dilebih-lebihkan. Yang lebih menentukan justru posisi dan akses. Jelas, setuju pakai banget. Kenapa itu? Kau setuju tidak dulu deh? Belum ada Kurang. pembelaan? Kurang. Ini Kerja dari keras itu kerja keras itu tuh ini ya, kurang lah ya, Dilebih-lebihkan. 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 Artinya overrated lah. Karena yang penentu adalah akses dan Posisi. posisi jelas. Karena ada orang dalam atau akses-akses tertentu yang memiliki paparan baik terhadap perusahaan, jelas bisa merekomendasikan orang untuk bekerja di perusahaan tersebut. Jelas tuh. Jadi kayak misal deh, di satu perusahaan ada orang yang terpercaya di perusahaan tersebut, terus membawa orang dari luar untuk masuk ke perusahaan yang mana jelas orang itu nggak mungkin masing-masing. Walaupun di perusahaan tersebut memiliki suatu SOP lah untuk merekrut seseorang. Tapi kalau seorang ini sudah merekomendasikan, artinya ada hal atau nilai yang bisa ditukarkan untuk perusahaan ini sehingga bisa memajukan perusahaan. Jadi penentu hal itu adalah posisi dan akses. Karena kalau tidak ada akses, intinya akses itu juga mahal. Kayak gini, akses juga memiliki value, posisi juga memiliki value. Kerja keras itu value yang terhadap diri kita sendiri. Tapi ketika kita punya value dan terikat sama orang lain, itu mungkin jauh lebih menentukan. Karena kita dari eksternal kerja keras untuk masuk internal, dan kita memiliki hubungan internal yang memiliki akses ya tadi, dan dia memiliki posisi juga, dan itu masih mempermudah itu untuk masuk ke tempat yang memang kita inginkan. Itu. Bener gak tuh? Itu opini kau. Opini aku tuh. Kalau opini Ini aku, ada contohnya nih. contohnya. Oh, ada contoh. Misal ada ini kan, Contoh. ada di kemarin tuh ada satu perusahaan besar kan,
Oke, dosa sebut. Oke, silakan. Supervisornya itu udah memimpin 2 periode. 2 periode. Iya, Oke. bagus supervisor ini. Hmm. Dan dia juga pengen nambah masa jabatan sebagai supervisor ini. Lagi. Oh, jadi Pengen ngubah aturan. jadi dia mendelegasikan orang lain. Iya, Oh. nah tapi nggak bisa kan, nggak boleh. Karena rulesnya cuma 2 periode. 2 Jadi periode. dia ngerekomendasikan anaknya Wow. jadi wakil nggak sih, asisten supervisor yang baru. Supervisor. Sehingga kakek nanti bisa jadi supervisor. Iya, kan Oke. Udah jelas kualitasnya, karena dia kan anak dari supervisor Anak. tersebut. Ada hubungan lain selain kinerja berarti. Iya. Kecuali dia mungkin merekomendasikan temannya, merekomendasikan orang-orang yang pernah bekerja dia di tempat lain, itu kan mungkin masuk akal. Bisa anaknya kan belum tentu bagus Kan kinerja. mengalir di DNA. Benar, Itu benar, udah 2 periode supervisor tersebut. Oke, contoh Jadi contoh di masuk akal sih. periode ketiga dia pakai anaknya untuk memimpin. Begitu. Di perusahaan itu, supervisor ini tadi. Iya. Itulah contohnya. Oke. Menurut kau gimana tuh? Nah, ini sekarang coba opini yang dari awal kau tuh. Opini dari Jadi- awal. Iya, opini tadi. Tahu ada apa yang salah dari opini ini? Apa? Pernyataan awal itu sudah salah. Apa? Kerja keras itu dilebih-lebihkan. Heeh. Kalian Heeh. itu menjelaskan soal akses. Iya. Akses yang sudah ada. Iya. Aksesnya sudah ada. Sementara akses itu perlu dicari, akses itu perlu dibuat sampai dianya jadi akses. Paham enggak maksud aku? Paham. Nah, cak mana cara buat akses itu? Misalnya cak ini. Ini kan dari tadi kalau yang aku tangkap dari omongan kau tadi, Pek. Kau tuh cak mana ya? Tidak penting lah kerja keras tuh, yang penting tuh akses dengan apa tadi? Posisi. Posisi. Otomatis tempatnya sudah ada. Enggak, aku udah bilang. Ih, tempatnya sudah ada karena kau ngomong soal perusahaan dan Tidak, aku udah lain-lain. ngomong kerja keras tidak penting. Bukan, Tapi iya, lebih inti di sini kan lebih memungkinkan, kan. ya. Iya, lebih mungkin kan Iya. kalau akses ada. Iya. Karena akses sudah ada. Iya. Sementara uang yang menciptakan akses itu perlu bekerja keras. Benar. Sebelum akses itu ada, kalau mereka cak ini, kalau kerja keras dianggap overrated, aku rasa akses itu tidak pernah ada sampai sekarang. Artinya perlu ada uang yang bekerja keras dulu. Perlu ada uang yang bekerja keras dulu, kemudian barulah akses itu terbentuk. Setelah akses itu terbentuk, sudah ada struktur yang bagus segala macam. Uang-uang yang di dalam inilah yang sudah dapat manfaat dari akses itu bisa merekomendasikan orang lain. Artinya kerja keras itu dimulai, itu hal yang Dari penting. cari akses. Itu yang dari fondasinya dari kerja keras dulu. Oh, iya. Misalnya untuk membangun aplikasi misalnya itu. Oke, misalnya kita ambil contoh Facebook. Mark Zuckerberg dia bukan uang sembarangan, memang dia punya apa namanya itu, punya privilege yang baik juga dari orang tua. Iya, dan dia kuliahnya di Iya. Tapi- Oxford. Uin. Bukan. Rehan gitu dia. Ini ketahuan ini baru nih ini. Kalau Rehan itu ketahuan baru nih ini. Ketahuan. Tapi di sisi lain, Look aja. kalau dia tidak kerja keras, Nggak akan dapat akses. tidak bakal dapat akses, tidak Iya. bakal ada Facebook itu. Kemudian setelah Facebook itu ada uang-uang yang sudah ada di dalam situ yang punya jabatan tinggi, yang mereka sudah punya akses, kemudian baru dia bisa merekomendasikan uang lain. Artinya di awal sebagus apapun apa itu namanya privilege yang dia punya perlu kerja keras. Artinya dari awal pun kerja keras itu dilebih-lebihkan, tidak. Kerja keras itu hal yang penting, Benar. hal yang fundamental, hal yang paling mendasar tuh kerja keras dulu. Ketika kita sudah bekerja keras dan sudah ada hasil, barulah akses dan lain itu segala macam. Posisi dan akses ya. Oke, tapi ini kan ide. Yang Vito yang kau lontarkan benar, tapi itu adalah pernyataan ideal, opini ideal. Realistisnya banyak orang-orang yang kurang kerja keras memiliki akses masuk ke perusahaan tersebut. Banyak deh wong yang kerja keras dan berhasil. Realitanya yang banyak justru yang kedua. Realitanya justru banyak yang akses yang mana belum tentu bisa, belum tentu ini, tapi dia memiliki akses dan Kan di Ini. negara lain. Itu kan di negara lain Ya, memang. yo oke. Aku kalau kita nak bicara realita itu perlu Iya. data. Iya, ah, Kita perlu data. Kalau kau cuma ngomong realitanya, aku juga bisa ngomong realitanya. Banyak at wong least yang sukses. di sekitaran kita. Itu salah. Kalau kau cuma sekitaran ngambil kita. itu harus data yang benar-benar bisa dihimpun. Nggak, cak ini. Kalau kita ngambil dari sudut pandang itu, Bebek, kita bisa juga ngambil sudut pandang UMKM misalnya. Ya, UMKM yang punya pengusaha gorengan, pengusaha somai, pengusaha apapun itu. Mereka kerja keras. At least mereka bisa hidup.
Mereka bisa survive. Artinya kerja keras itu perlu di situ. Dalam lingkup yang paling kecil, mikro, itu perlu kerja keras. Kalau kita dalam skala yang makro yang besar sekali, yang sudah aksesnya sudah ada, ya sudah. Itu memang hal yang kayak gitu. Kerja keras atau kerja cerdas? Kerja keras atau kerja cerdas? Bagusan. Itu harus berdampingan. Kerja keras, kayak bentar. Kerja keras atau kerja cerdas? Harus berdampingan. Hah? Harus berdampingan. Harus berdampingan. Tapi banyak yang orang kerja keras doang kan? Iya. Banyak kan? Iya. Menunjang enggak? Kalau kerja keras doang. Kuli kerja keras. Bukan berarti kuli yang bukan berarti kuli bukan profesi yang baik, tapi ya cukup diakui memang nggak perlu pendidikan formal untuk menjadi kuli kan. Tapi orang kerja keras mendapatkan nggak mungkin ada orang, mungkin sih, tapi dikit banget mungkin orang yang pengen di wishlist hidupnya adalah aku pengen jadi kuli. Artinya untuk mendapatkan profesi yang tepat, profesi yang mereka inginkan adalah akses. Dari mana akses itu didapatkan? Ya dapat dari misalnya UMKM. Akses yang didapatkan adalah mungkin dari distributornya, dia dapat akses kenalan-kenalan. Perlu kerja keras, dia harus ke pasar segala macam. Kalau dia punya akses, dia perlu kerja keras, tinggal hubungin be. Dia punya teman yang tahu distributor, perlu kerja keras, belum udah terlalu perlu. Mungkin kawannya cuma tetangganya. Ya yang di mana tahu? Oh ya aku ingat sih ada. Ya akses itu penting. Akses itu penting. Makanya aku bilang akses itu bisa didapatkan tidak harus dengan kerja keras. Mungkin hanya tetangga, mungkin hanya dengan ini yang memiliki mungkin yo tadi kan memiliki keberanian untuk kita negor, untuk kita banyak ngobrol di awal sehingga menjadi hubungan yang baik. Ya sehingga jadi kawan. Nah, pandangan soal kerja keras itu juga harus dirubah. Anjir, ini masih pernyataan satu anjir. Kerja keras 10 menit itu bukan cuma soal fisik. Kerja keras juga bisa otak pun bisa bekerja keras. Iya. Untuk nyari akses juga perlu kerja keras. Nah, kerja keras kita cek ini deh. Tadi aku bahas anjir. Uang-uang yang bekerja jadi apa sih namanya? Di bidang IT dan segala macam, mereka tidak pakai fisik, mereka cuma pakai otak dan ketahanan tubuh untuk berada di depan komputer, apalagi kalau ada error segala macam. Itu kan tidak ada fisik yang main, tapi otak. Benar. Artinya kerja keras itu jangan dipandang kuli kerja keras. Kuli memang kerja keras. Dan itu kerja kasar bisa dibilang, Cet. Iya. Dan mereka pasti kerja keras, tapi pekerjaan-pekerjaan yang cuma mengandalkan otak segala macam, itu juga kerja keras. Makanya kalau ditanya apa mana yang lebih penting antara kerja keras dan kerja cerdas, itu harus beriringan. Wong yang bekerja cerdas juga mereka bekerja keras. Otaknya yang bekerja di situ. Sepakat sudah. Kita lanjut lah. Tidak. Sepakat dulu lah. Agree to disagree lah. Gue nih kate opini gue nih. Ya kan yang ngajuin, yang nanya. Iya. Silakan. Lanjut yang kedua. Ya. Pernyataan yang kedua. Media sosial tidak membuat orang bodoh, tapi mempercepat penyebaran kebodohan. Oke. Ini sebenarnya konteksnya bukan debat ya. Kami pun sama tidak apa-apa Iya, sebenarnya. sama pun tidak apa-apa. Bukan konteksnya benar. Okay. Kalau sama lebih bagus, lebih selesai. Cepet, kan? Coba Miftah dulu yang pertama. Opini kau pertama. Miftah dulu pertama. Oke, Miftah. Sekian dan terima kasih. Iya. Yang Bener membawa sih. pernyataan nggak ada opini aja. Kan nggak nyiapin, cuma kameramen. Kan ini kan ceritanya kau yang nyapi Miftah. Miftahul Huda, Miftahul Jannah. Media sosial tidak membuat orang bodoh, tapi mempercepat penyebaran kebodohan. Tergantung gimana kita bijak bersosial media. Iya. Jangan jadikan sosial media sebagai standar. Nah, Itu, sama itu bismillah. Terus itu isi. Salah satu yang menyebabkan kebodohan itu. Menjadikan sosial media sebagai standar. Yes, standar. Oke, menarik. Aro anggapan tuh? Sudah selesai. Belum. Oke, lanjut. Kentut aja. Jangan jadi tidak simetris begitu. Harus kita filter sih. Kalau ke bawah ini. Tidak apa. Sebenarnya media sosial tuh nggak cuma hal-hal yang tren-tren gitu doang kan. Bisa buat kita nyari ilmu. Ngecrot. Malah ngecrot. Kadang sosial media buat ngechat. Pik, ini sejam Pik. Buat bagi link. Sejam Beo. Ya sudah. Buat bagi link. Di mana? Yang bagi link di mana sih? Ini link apa? Buat edukasi. Jangan menjadi penyebar kebodohan, goblok. Iya, kan
Ih, goblok. Itulah salah satu Penyebar kebodohan. Penyebar Langsung contoh, kebodohan. langsung contoh. Nah. Ada apa? Memang sengaja guys, karena tahu kami. lanjut. Kau tadi ngomong belum selesai. Ada 20 soalnya. Waduh. Yang lain dulu. Apa tadi cebolong? Media sosial tidak membuat bodoh, tapi mempercepat penyebaran kebodohan. Menarik. Setuju, tapi ada poin yang kurang setuju juga. Tadi. Aku setuju bahwasannya media sosial itu tidak sepenuhnya membuat kebodohan. Iya. Dan juga aku setuju bahwasannya media sosial itu bisa mempercepat kebodohan karena cepatnya akses. Ya. Media sosial itu bisa diakses secara real time. Berita yang terjadi pada misalnya jam 15.30, 15.31 sudah bisa dapat informasi tersebut. Itu benar. Jadi misalnya kita menyebarkan kebodohan bisa secepat itu menyebarnya. Tapi media sosial juga bisa membuat kebodohan. Contohnya apa? Dari tayangan video cepat, dari Reels, dari YouTube Short, dari TikTok dan lain-lain. Kita itu terbiasa menerima informasi. Iya lagi. Enggak rapet, Cuk. Biarlah. Kita udah terbiasa menerima informasi dengan sangat cepat. Sehingga apa dampak negatifnya? Contoh yang paling kecil. Misal kita lagi pengen nonton film. Di menit pertama, menit kedua, menit ketiga kita baru adalah scrolling by. Iya. Karena apa? Iya, karena apa? Karena otak kita sudah tidak lagi terbiasa untuk menerima informasi panjang. Spend attention yang kurang. Iya, itu bahkan untuk hal-hal yang mirip-mirip antara video pendek dengan video panjang, apalagi kalau di-compare dengan buku. Ketika uang sudah tidak katik lagi keinginan untuk berlama-lama di buku, tidak katik ingin lagi untuk baca. Contoh yang paling kecil, di Reels sudah segala macam masih nanya. Ini judul filmnya, misalnya ada trailer film. Di caption gede. di caption atau di situ sudah gede. Di komen masih. Tapi masih nanya, judul filmnya apa? Tolol. Artinya, media sosial juga bisa membuat kebodohan karena otak yang terbiasa terpapar dengan video-video pendek dan cepat, itu makin lama makin tidak terbiasa lagi untuk menerima informasi panjang. Tapi di sisi lain benar bahwasanya media sosial itu lebih ke bisa mempercepat kebodohan. Atau memperluas kebodohan karena akses yang cepat dan real time tadi dan seluruh dunia. Benar. Oke, sudah. Apalagi Internet. bisa di semua kalangan ya. Sudah. Bisa di semua kalangan. Kalau Senin itu di ini sih, di Musi Duo. Kalangan kadang Sabtu di bawah Musi Duo benar. Tidak Minggu, Rabu sama Minggu yang di Musi Duo. Kalau Iya, apa nih? Udah malam ya. Udah malam ya. Ya, lanjut. Kayak orang Madura. Lanjut. Sudah, Pip. Sudah. Aku setuju sampai sekali ini. Tapi hanya satu yang pengen kutarik, yaitu adalah Apa yang kau tarik? sempak Miftah dong, goblok. Color kami sama by the way. Iya. Udah usah. Simer ya. Kolor kendor. Sakit cok perang. Ini tali di kalangan. Talinya hilang. Ini di kalangan. Goblok. Lanjut. Ngantuk dia. Lampunya yang ngantuk. Bukan lighting. Lighting anjing, pakai tulisan aksara Jawa. John. Sebelah habis ini. Iya. Oke. Kalau opini yang bisa ku kasih, kameramen gak selamat no. Tadi tapi ini ini kebodohan tadi. Iya. Itu tadi bilang kalau misalnya berita atau banyaknya informasi yang ada itu cepat kan? Yang pengen ku highlight adalah cepat belum berarti faktual. Iya. Ya kan? Bukan berarti faktual. Cepat mungkin bisa menjadi aktual, tapi belum tentu faktual kan? Belum tentu faktual sehingga banyak terjadi hoax, banyak terjadi kebodohan yang tersebar bukan hanya dari satu sumber, tapi bisa menyebar ke link WA bapak, ke WA grup, bisa menyebar ke grup keluarga, sehingga kebodohan itu jadi full circle, jadinya dia full lah pokoknya. Jadi mereka saling menyebar berita-berita hoax yang mana belum faktual, belum ditayangin di TV, belum ini, jadi tidak memenuhi kode etik jurnalis. Anjay, gokil. Oke, udah itu aja. Oke, emang belum? Sudah di awal tadi. Jadi intinya kita sepakat lah soal opini. Sepakat lah kali ini. Ada sisi media sosial yang bisa bikin kita jadi bodoh. Sebenarnya ada yang baik, yaitu adalah
karena kita tahunya berita Palestina sekarang itu menjadi relate karena kita sering melihat itu kan. Betul. Itu mempermudah kami, mempermudah kita warga Indonesia tahu yang dirasain sama orang-orang Palestina itu salah satu dampak positif dari media sosial juga sebenarnya. Makanya harus dilihat dari berbagai sisi kan. Itulah tadi sebenarnya. Dan sosial media juga mempermudah untuk orang membantu dalam bentuk harta mereka, donasi. Itu juga, maraton bisa tuh. Mungkin ya. Oke, silakan. Bentar. Kalau kalian masih mengangkat nama gue untuk mencari uang, nah udah tuh. Termasuk kita nih kalau Nama dia nih. Kita ngapain yang gue maraton? Gak penting baik itu. Maaf bang. Buat pansel. Oh penesan bang. Buat pansel. Bang Aloy maaf bang penesan. Bang Aloy. Bang Arab, Bang YB. Pernah tinggal di Palembang. Iyo, Cinde. YB siapa? YB. Oh, YB. Yep. Look at the chat, bro. Chat. Lanjut lah. Cut deh. Males nge-cut. Silakan. Mana nih? Tigo. Bebas. Tadi tidak diurut tadi. Oh. Kayaknya. Nah, ini sih yang menarik aja ya. Silakan Miftah, silakan. Banyak orang ingin sukses, tapi tidak benar-benar siap kehilangan kenyamanan. Gen Z banget ini. Betul lagi. Kita, Cuk. Pengen instan gitu. Kita, Cuk. Bahkan ada kecenderungan sekarang itu Gen Z yang tidak galak naik jabatan karena dia sudah nyaman. Sudahlah kalian bela jabatan untuk kalian. Aku lah sudah nyaman di sini, gaji aku lah cukup, aku lah ini. Jadi, udahlah aku di sini baik. Tapi keluar dari zona nyaman. Tidak galak keluar dari zona nyaman. Jangan nyebar, Mas. Setengah dua. Cak mana ya aku? Ini malah relate-nya ke aku lagi. Ya kita kayak gitu lah. Iya udah. Gen Z, Iya gitu. baca. Pengen sukses tapi tidak galak keluar dari kenyamanan gitu. Nah. Pengen instan. Nah ini sebenarnya relate juga dengan poin yang pertama kita bahas soal kerja keras tadi. Iya. Kalau kita nak sukses, poin kerja keras juga harus ada. Iya. Kerja keras itu kan tidak bisa diukur dengan samo, tidak bisa dipukul rata setiap uang kan. Bagi uang yang pemalas nian, mandi pun bisa jadi kerja keras bagi dia. Ya kan? Atau bagi sebagian orang misalnya ngangkat 100 bata setiap hari itu hal yang sangat ringan. Oh hari ini cuma 100 bata aku ngangkat. Iya benar. Artinya kerja keras tuh beda setiap orang takarannya itu. Nah soal sukses dan kenyamanan ini tadi, emang cak mana aku sepakatnya lagi dan itu juga terasa di aku dan mungkin di kita ya. Bahwasanya pengen sukses tapi udah galak lepas dari kenyamanan yang sudah ada. Takutnya lagi kalau aku mulai untuk coba lebih serius, takutnya aku tidak bisa dapet kenyamanan ini lagi segala macam. Mental kita juga lebih lemah dan lain-lain. Kalau itu aku sepakat, tidak kata opini sih aku. Itu hal yang tidak baik sebenarnya. Iya. Artinya, potong teh. Bentar, biar aku tidak ada opini lagi. Dikit doang cuman. Akan sih kok spend attention berkurang dari situ sebenarnya akan. Yakin aku. Betul. Spend attention kita berkurang sehingga mudah bosan. Kebosanan ini kan mudah didapati karena kenyamanan itu semakin spesifik dan semakin kecil. Jadi dia tidak galak membesar spektrum dia lagi. Dan kemalasan tuh menjadi akar awal. Betul. Ya. Awalnya tuh. Kalau aku sepakat tidak kata opini ini hal yang tidak baik. Jadi ini sudah pure tidak baik. Kalau kita nak sukses kita harus berani untuk keluar dari kenyamanan. Zona nyaman benar-benar. Gimana mau maju kalau nggak mau melangkah ya? Anjay. Angka ini nih. Kalau kita nggak naik, ya nggak? Anjay, aduh udah masuk lagi. Kelas King. Iya kan. Itu dah. Oke. Lanjut. Ada opini ada Mim? Aduh, sama. Aduh. Sila. Pendidikan formal lebih sering melatih kepatuhan daripada kreativitas. Wah, bener lagi. Siapa yang ngomong nih? Pendidikan formal. Kita lu be, itu dulu. Orang yang baru lulus SMA anjing. Beda setahun gitu duluan dia lagi. Aja. Pendidikan formal lebih sering melatih kepatuhan daripada kreativitas. Tapi sebenarnya di kreativitas dia ngomong kepatuhan masalahnya. Kepatuhan. Kalau soal kepatuhan disiplin beda. Disiplin sama kepatuhan beda menurut aku. Karena orang yang kreatif harus disiplin.
dia punya konsen apa tuh? Iya, ada baik, sorry kepotong. Kalau dia disiplin otomatis dia patuh dengan aturan. Iya. Misalnya ini, uang yang apa? Uang yang kreatif tadi. Iya. Dia tuh harus disiplin kan. Nah, bentuk disiplin dia tuh ya dia tuh patuh dengan rule-rule yang dia buat. Misalnya kalau aku kreatifnya di bidang konten kreator gitu itu. Dia harus disiplin. Aku harus buat konten buat konten seminggu 3 kali misalnya. Dia patuh dengan aturan itu seminggu 3 kali. Artinya kepatuhan dan kedisiplinan menurut aku saling keterkaitan sih. Jangan itulah. Jadi kalau sekolah itu, sorry aku ini. Pendidikan formal ya? Iya, pendidikan formal itu melatih kepatuhan dibanding kreativitas. Kayaknya iya deh. Kalau ringkos terutama di Indonesia ya. Beca, contoh masuk jam 6.30. Di luar dari situ kena hukum. Itu kan melatih kepatuhan, terus juga pakai seragam yang samo galo. Rambut panjang dibotak. Ini deh contohnya. Kalau pendidikan formal di Indonesia contohnya. Itu cuma melatih kepatuhan bukan kreativitas. Apa guna upacara bendera setiap hari Senin? Apa? Guna upacara bendera setiap hari Senin itu apa? Upacara bendera itu tuh budaya militer. Sementara pendidikan itu tuh akademis. Apa guna upacara bendera di setiap hari Senin? Kalau konteks di hari kemerdekaan, aku setuju. Tapi kalau itu untuk setiap hari Senin, gunanya apa kalau bukan untuk kepatuhan? Tapi menurut gue teh, kepatuhan, apakah orang-orang yang patuh itu tidak kreatif? Belum tentu kan? Belum tentu. Masalahnya kan itu Belum tentu, kan? iya. Jadi enggak sama dengan mentang-mentang patuh sama dengan tidak kreatif, bukan? Tidak. Artinya memang kecenderungannya itu emang lebih ke menekankan nilai-nilai kepatuhan dibanding dengan kreativitas dari siswa. Siswa atau apa sih, masyarakat pendidikan. Bicara yang aku senggol tadi soal, aku makin mikir apa sih fungsinya upacara bendera baris berbaris, ada pemimpin upacara, hormat, gerak. Iya. Itu kan kepatuhan apa guna di lingkungan akademis hal itu. Akademis itu kebebasan berpikir. Kalau memang kita untuk mengutamakan kreativitas, harusnya dalam dunia pendidikan itu tidak mahasiswa yang dibatasi untuk beropini. Nah, cak manapun opini itu harus diterima dan harus dibuka selebar-lebarnya ruang untuk berdiskusi. Bukan untuk diajar ke baris berbaris, ngapain? Kalau konteksnya untuk memperingati kemerdekaan itu masuk akalnya. Kan ada juga kan sekolah-sekolah yang memang khusus untuk kesana. Iya, ada kan? Ada. Dan enggak apa-apa kalau untuk pendidikan formal. Yang harusnya yang paling dibuka itu ruang diskusi, ruang untuk bebas beropini, bebas untuk menyalurkan ide dan lain-lain, bukan untuk diajari baris berbaris dari kelas 1 SD. Diajari baris berbaris. Aku ngerasa itu tidak hubungan yang baik untuk dunia pendidikan. Benar. Menurut aku sih itu. Kalau menurut aku tuh kepatuhan itu bukan justru menumpulkan kreativitas. Justru menumpulkan critical thinking. Karena orang yang patuh itu terbiasa untuk menerima arahan, bukan melawan argumen. Iya. Pertama. Arahan, gue bukan arahan. Goblok, sorry. Masih bisa nyambung ya? Masih bisa. Jam-jam segini. Bisa produktif ini sebenarnya sih. Iya, tapi kadang dalam pendidikan formal kita disuruh patuh justru menghalangi kreativitas kita. Iya, memang menghalangi kreativitas. Dibuat harus seragam gitu. Benar. Tapi sebenarnya kalau udah kata kepatuhan ini, orang-orang yang membangkang atau orang-orang yang kreativitas tidak terlalu tampil atau tidak terlalu mencolok. Orang kreativitas biasanya mencolok. Iya, orang-orang kreativitas biasanya mencolok di antara orang yang patuh. Dia biasanya nyeleneh sendiri. Goblok. Malam. Lampu tahu makin kasihan dengan lampu. Bukan kita yang ngatur lampu. Lampu pikselnya. Bro, ini jam syuting GJLS ini. Santai. Lanjut. Wis. Goblok. Do it for yourself. Saya tadi tanya. Aku nyok kau sudah minum, sudah daus lagi nih. Iya.
chemistry tetangga. Goblok. Apa tadi? Sembang tadi kan. Oh, uang Iya, yang iya. kreatif itu Mencolok, cenderung mencolok. mencolok dibanding yang Kalau patuh. tidak ada misalnya dari awal Sepakat. dilatih orang Udah untuk jago, ya. tidak critical thinking, misalnya untuk tidak terlalu patuh, kalian bebas untuk menyuarakan pendapat, maka kreativitas itu tidak jadi spesial lagi. Kalau misalnya dunia dibentuk dengan kepatuhan, lalu ada orang-orang yang kreatif, lebih dilihat karena orang-orang yang kreatif itu tuh biasanya kalau misalnya di challenge untuk tempat-tempat yang biasanya untuk dipatuhi segala macam, mereka tuh malah membangkang dan memilih untuk menyalurkan ide-ide kreatifnya untuk menyuarakan tidak harusnya ini loh, tidak harusnya ini, bisa ada lain. Mereka tuh biasanya membuka sudut pandang lain. Tapi kalau misalnya sudah awal sudut pandang yang besar, orang kreatif mungkin bisa tidak berkembang karena melihat orang, wah kreatif semua nih. Kalau galau-galau orang kreatif susah. Kalau seluruh orang kreatif. Tapi kalau orang kreatif di tempat yang patuh, lebih jelas kelihatan dan mereka mungkin lebih bisa menyuarakan apa yang mereka ingin suarakan. Oke, aku setuju sih. Tapi coba kita rubah sudut pandangnya. Kalau kreativitas itu dianggap sebagai sesuatu yang spesial, menurut aku itu jadi masalah juga. Kenapa? Gimana ya? Perkembangan zaman, inovasi segala macam itu harus dengan ide kreatif. Kalau kemudian kreativitasnya itu menjadi suatu hal yang spesial, itu jadi masalah. Menurut aku orang kreatif dan kreativitas itu tidak harus jadi suatu hal yang spesial. Itu harus banyak uang kreatif. Ketika lebih banyak uang kreatif dan uang kreatif ngumpul, bakal muncul ide-ide baru. Jadi kreatif. Kalau orang Jadi tim- kreatif jadi ngumpul, tim- jadi tim jadi kreatif. pang nggak? Jadi pang. Wih, pang jalan hidup coy. Woi. Bukan Kreatif. jalan Karena hidup. terlalu kreatif. Bener sih. Dipaksa suruh patuh jadi. Jadi nggak tahu kan arahnya mau kemana. Mereka tuh bukan kreatif, memang udah patuh ya sudah gitu nah. Bukan Kreatif. dan juga Bisa bikin Vespa roda 16. pernah lagi aku juga di depan PIM sumpah. Pernah lagi aku. Di simpang bandara. Ngapu kalau ada Vespa tuh langsung nempak pala uang tuh ngapa sih? Nah, iya, Bu. Baca. Oh, Hormat Vespa. tahu. Hormat Vespa. Ngapu sih anjir? Itu dari mana masalnya? Enggak tahu. Lanjut Nggak lah, next Dari bela. ini DKI. Warkop DKI. Oh iya. Nggak tahu. Goblok. Oke, last pernyataannya. Lagi dua ikut lagi. Hah? Dua ikut lagi. Kesangean dia sih. Sama pernyataan, Cok. Orang yang terlalu sini bebas. Oh iya. Orang yang terlalu netral dalam isu benar sebenarnya sedang memilih sisi yang aman. Netral. Uang netral Iya, itu nyari aman. Kalau uang netral dalam isu Siapa dulu nih? besar. Aku lu apa siapa nih? Lanjut lah, Aku lu. Orang yang netral dalam isu besar. Iya. Orang yang ingin memilih sisi yang aman. Main aman lah. Pengen aman. Main aman lah. Aku pengen langsung agak keras karena orang yang netral berarti mereka yang tidak mencari tahu dengan jelas isu besar itu dari mana berasal sehingga dia netral. Menurut aku mereka yang netral adalah mereka-mereka yang bodoh karena mereka tidak tahu dengan jelas siapa yang salah siapa yang benar. Karena harusnya isu besar ada yang mulai, harusnya ada yang salah dan harusnya ada yang menjadi korban segala macam harusnya kan. Contoh deh isu besar yang ada di Israel Palestina. Kalau ada yang netral berarti dia bodoh kan. Isu sebesar ini jelas Israel nyerang Palestina, kok ada yang netral? Nah itu kan bingung kan. Kalau misalnya isu sejelas itu pun ada yang netral, berarti kan kebodohan dari orang yang memilih untuk netral. Jadi menurut aku sisi aman tidak juga. Sisi aman itu terdengar seperti kayak ya mereka ini pintar tapi ya sudah ada mereka bodoh, mereka tuh bodoh untuk yang milih untuk netral. Tapi kadang mereka juga ngerti gitu. Kayak orang di sekitarnya lebih milih ke A nih. Dia ternyata sadar kan bahwa ternyata B, jadi dia lebih milih aman. Biar Bisa nggak ya dijauhin dari orang-orang di sekitar dia gitu. tapi tanpa terpengaruh. Sebenarnya harusnya kita punya opini masing-masing kan, sehingga tidak netral harusnya. Tidak baca karena isu besar itu pasti A dan B dan harusnya kalau kita memang meresearch secara lengkap, kita tahu yang mana kita di pihak mana tahu. Untuk menandakan kita di pihak mana, ya berarti kita harus
dengan menyuarakan hal itu, Metna. Kan kalau minoritas harus dibantai dong. Apa? Serem, takut. Kota itu Tendensius. Cok, minoritas harus dibantai. somasi. Bisa rumahnya diganti. Rumahku juga sebelahan kami. Iya kan. Sebelahan betul. Sebelahan. Tapi aman. Mbak, ini aja dulu. Tapi aman Tolong dijelas dulu, jelasin dulu ngapa minoritas harus dibantai itu ngapo? Enggak, itu muscle memory ya. Lebih parah anjir. Jawaban tadi itu jawab anjing itu bangsat. Goblok. Tapi kan iya. Orang tuh takut beda kan kadang. Iya, betul. Orang takut beda. Iya kan. Misal nih sekeluarga nih. Itu milih Pak Gemoy. Sedangkan kita tahu gitu yang bagus yang mana kan. Kita nggak berani nyuarakan karena tim ses Pak Gemoy gitu kan keluarga kita. Iya sih. Susah. Aku terkadang tuh susah. untung di keluarga aku tidak ke situ sih. yang manis-manis sih yang aku sih kayaknya. Bukan yang wifi gratis. Aduh kawan aku sih itu. Satu. Di antara banyak-banyak berarti yang bener emang. Hidup jauh. Itu paling banyak itu. Apa, Pak? Aku ya. Iya. Coba lihat aku baca ya. Jawab. Tidak minta, Orang tidak yang menjawab, dia paling membawa masalah. Doni membawa masalah. Parah. Orang yang terlalu netral dalam isu besar sebenarnya sedang memilih sisi yang aman. Tidak. Kalau kita pahami kata-kata itu sebenarnya tidak kurang tepat untuk diperdebatkan ya. Kalau dia netral ya dia pengen aman dia itu pasti sebenarnya. Ya emang Tidak ada yang harus tidak kasih hal yang harus dibahas. Kenapa dia milih netral? Karena dia pengen aman jadinya. Iya sudah. Bagus netral. Iya. Misalnya cak ini. Misalnya cak ini. Uang yang sudah terlalu kehilangan kepercayaan dengan politik di Indonesia, misal contoh. Dia milih netral. Ada uang yang milih netral bukan karena dia tidak tahu apa-apa, tapi saking banyak dia tahu dan dia tahu misalnya dari ketiga calon pemimpinnya ini dia sudah tahu segala macam, track record bagus buruk itu dia tahu segala macam. Pada akhirnya dia milih untuk kata yang bagus lah netral, aku capek ngajak itu. Dan maksa. Dia dulu. Kalau itu isu politik isu besar. Tapi emang ada beberapa hal yang netral itu tidak membawa kebaikan. Tapi misalnya contohnya cak ini. Isu ini ijazah deh. Jangan cak itu. Iya. Kita siapa? Jangan nyenggol. Lagi dikirim kepala bang. Contoh isu Israel dengan Palestina misalnya. Kita sudah tahu lah sampai benar cak itu. Ya. Kalau kita di lingkungan kita. Kalau kita di lingkungan orang yang pro Israel misalnya cak itu. Dia tahu bener yang kata Mip tadi. Kita ada di lingkungan Israel. Lingkungan wong yang pro ke Israel misalnya cak itu. Dan kita tahu bahwasanya yang benar itu Palestina. Ada ketakutan untuk bersuara. Kemudian dia milih untuk ya sudahlah, aku tahu yang benar yang mana, tapi aku lebih milih bungkam dan seolah-olah netral untuk menyelamatkan diri dia. Ada hal yang cak itu juga tau. Tapi lo seolah-olah netral, berarti kan ada yang dipilih dalam otak dia kan, yang tidak disuarakan. Berarti kan sebenarnya netral itu tidak hal yang jujur dari dia kan. Kejujuran dia ada dalam otak yang mana tidak disuarain pasti. Kan. Iya. Terlalu netral itu output bukan yang ada dalam otak. Poinnya adalah dia mengamini apa yang di dalam otak dia dulu. Ketika dia memang outputnya akan dia pakai aku netral sih. Tapi dia punya pemikiran dewek tuh. Yang mana kaget misalnya di sudut ke dalam sisi ini dia tahu dia nak kemana. Dia tahu nak bela siapa. Karena tahu siapa yang benar siapa yang salah kan. Jadi yo menurut aku tetap harus ada satu pilihan. Kalau misalnya dia netral kan misalnya kataku tadi berkaca sama yang tadi, yo pasti mereka tidak pengen bersuara, bukan berarti mereka kasih pilihan, tapi ada pilihan yang tidak bisa disuarakan di tempat itu kan. Poinnya adalah ya tetap mereka tidak baca netral. Harusnya kalau memang mereka mengikuti berita besar itu tadi ya, isu besar tadi. Nah, serem jauh jangan yang ini bangsa. Lebih memilih netral. Serem yang ini. Next. Yang pasti kan menyuarakan satu negara Palestina. Free Palestine. Mati cok, tidur sudah. Apa disebutin? Aduh.
HPK di situ, cuy. Iya lagi. Ini juga apa dia? HP apa? Ngantuk, fix kamera ngantuk, fix ya? ngantuk. Fix ngantuk, Miftah. Mm-mm. Mana jauh lagi kita balik di Citra ini. Las. Semakin banyak pilihan dalam hidup, semakin sulit orang merasa puas. Betul, aku dulu ini. Setuju. Aku setuju nian. Ini contoh yang paling sederhananya. Kita ke toko baju atau kita buka aplikasi online shop untuk milih-milih barang. Kita milih barang ini sudah bagus, tapi karena terlalu banyak pilihan, pada akhirnya keep dulu deh yang ini. Aku nak jingok yang lain dulu. Pada akhirnya jingok ini bagus. Pada akhirnya dia bingung. Sehingga dia susah untuk memutus ke yang mana yang bagus. Pada akhirnya jelek galau deh ini kayaknya. Karena kalau seandainya cuma ada siko itu contoh simpelnya juga. Ketika kita sudah susah milih baju misalnya di toko baju deh, ada banyak pilihan baju dan kita sudah milih siko baju yang bagus dan kita bawa balik, baju yang kita bawa balik jadi bagus. Bagusin baju ini karena kata pilihan lain. Tapi ketika kita taruh di toko baju, masih banyak hal baju yang bisa di-compare dengan baju ini. Susah untuk milih karena banyaknya pilihan tadi. Itu susah untuk kita ambil keputusan mana yang bakal kita ambil. Itu contoh simpelnya sih. Kalau aku di baju biasanya gitu. Nah itu sama sih. Itulah kenapa kan orang tuh, kenapa sih Alfa sama Indomaret tuh deketan. Wih anjay. Iya kan. Karena ya semakin kalau kita tuh ada pilihan, orang tuh semakin tertarik. Ya benar. Karena sifat manusia itu kan nggak pernah puas. Jadi kalau dikasih pilihan kan dia merasa kurang puas gitu kan. Ya. Jadi dia Bos. membandingkan Yang ke situ sama lain. Anjing. Aku udah sadar selama ini. Jangan pos-pos gitu. Keluar dia udah puas. Kadang juga kita ya kayak milih baju. Kayak HP lah misalnya kan. Betul. Kita udah compare nih. Kita udah beli ini. Ketika kita udah punya ini, tiba-tiba pilihan yang lain tuh lebih menarik. Betul. Karena banyak pilihan tadi. Karena banyak pilihan tadi, jadi bingung. Karena ya ada plus minusnya semua. Itu Tergantung kita aja. lebih syukuri apa yang kita punya. Lebih bersyukur sesuai kebutuhan. Ya enggak? Udah. Kayak Lanjut Pak. udah. Udah Waktu. belum. Udah belum? Iya kan. Dia berpihak kedua. Netral, Cok. Bodoh. Kebodohan. Sosial media dari awal Cok, topik Gioga yang bodoh-bodoh pokoknya. Lanjut. Lanjut lah kau. Oke, terakhir. Oke, terima kasih kawan-kawan. Oke. Karena sebenarnya aku setuju juga sih. Yes. Tapi sudut pandang aku agak-agak beda. Sudut pandang aku adalah orang yang tahu referensi banyak gaji teman-temannya. Kan kayak ini, puas adalah syukur kan sebenarnya kan? Jangan pos-pos segini, Pik. Hah? Jangan pos-pos segini. Si anjing. Tidak, puas itu kan artinya rasa syukur kan? Kalau rasa syukur itu tidak terpenuhi karena kita tahu gaji teman kita itu banyak. Dan itu lagi di area teman aku kan. Banyak kawan aku yang tidak pengen tahu gaji temennya karena memang Biar dia bisa tetap iya, bersyukur. biar tidak kata komparasi. Komparasi itulah yang ngebuat orang tidak puas. Itu juga dengan passion tadi. Kalau misalnya ada komparasi tertentu bisa. Tapi bentar. Tapi sebenarnya komparasi itu pasti diselesaikan dengan satu, harga. Kalau harga lebih murah, ada diskon di tempat tertentu, beli ya. Iya kan? Sebenarnya komparasi itu buruk. Iya, segalanya. Puas, Cona. Anda puas, kami puas. Gimana sih? Jangan puas gini. Puas bener kali hidup itu. Lupa ya. Oke. Penutupan Mip. Kau bintang tamu kayak nutup it. Mip. Pokoknya Mip. Hah? Vito is tired. Vito is tired. Dadah. Good night. Let's fly higher. Uh, Tutup dengan khotbah. Jadi itulah tadi
sekian presentasi kami kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, Nah, dah. biasa ini presentasi di kelas. Kami dari kelompok 5.